Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan mata kuliah ma- perencanaan program gizi pertemuan ketiga dan keempat yang pada sesi yang lalu masih kita bahas tentang tahapan perencanaan. Ya, pada pembelajaran yang lalu kita telah sampai ke tahap kedua, yaitu penentuan prioritas masalah. Kita telah bahas mengapa perlu prioritas, yaitu karena terbatasnya sumber daya dan ada hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya, sehingga jika satu masalah dapat diselesaikan maka masalah yang lain akan ikut terselesaikan. Kita lanjutkan ke mata kuliah yang selanjutnya. Masalah itu yang diprioritaskan adalah apa? Ini jawaban, yaitu masalah yang mempunyai dampak terbesar pada kematian, kesakitan, lama hari kehilangan kerja, biaya rehabilitasi, dan lain-lain. Kemudian apakah mengenai anak-anak dan ibu-ibu? Ini adalah kelompok rawan. Jika masalah-masalah gizi itu berkaitan dengan ini, itu sebaiknya diprioritaskan. Kemudian masalah kesehatan yang paling rentan untuk intervensi. Masalah yang belum pernah disentuh atau diintervensi juga perlu diprioritaskan. Masalah yang merupakan daya ungkit tinggi dalam meningkatkan status kesehatan dan economic saving. Kemudian apakah masalah itu merupakan prioritas daerah atau nasional? Itu kira-kira salah satu atau beberapa clue yang bisa dipakai untuk menentukan masalah mana yang akan jadi prioritas. Kemudian selanjutnya adalah menentukan penyebab masalah. Analisis penyebab masalah, identifikasi determinan langsung dan tidak langsung. Jadi kalau masalah yang akan dibahas atau direncanakan adalah masalah gizi, maka dicari determinan langsung dan tidak langsung. Misalnya dengan gambar dan skema UNICEF, Anda bisa lihat, Anda bisa ingat bahwa masalah gizi disebabkan oleh asupan dan penyakit infeksi dan seterusnya. Atau dianalisis masalah secara kuantitatif, artinya secara angkanya. Misalnya angkanya 10% atau 20% atau 30%, itu dia. Atau dibuat bobot. Ya. Kemudian berdasarkan klasifikasi fungsional dan lain-lain. Itu kira-kira untuk menentukan penyebab masalahnya. Nah, metodenya juga bisa dipakai bermacam-macam, atau metode Delbecq, Delphi, Hanlon, Pearl, dan lain-lain. Ini nanti satu persatu akan dibahas pada sesi atau pertemuan selanjutnya. Oke. Kita masuk ke tahap ketiga. Kalau kita sudah masuk ke tahap ketiga, penentuan penyebab masalah, ya penyebab masalah sudah ditentukan tadi lewat analisis determinan. Ini pengertiannya apa, penentuan penyebab masalah, ada proses yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan metode tertentu, ya, dan seterusnya, mencari penyebab lain masalah sehingga dapat menyusun rencana kegiatan yang itu. Jadi proses untuk menyebab atau mengidentifikasi penyebab tadi bisa dilewat data-data, lewat bagan dan seterusnya. Ya. Kalau lewat diagram, misalnya bisa dilakukan lewat diagram tulang ikan, sehingga bisa dicari faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah. Ya, misalnya metode yang dipakai misalnya diagram tulang ikan, pohon masalah, atau pendekatan Bloom. Itu bisa dipakai untuk mencari atau alternatif penyebab masalah. Diagram tulang ikan seperti ini. Misalnya makanan jajanan yang tidak sehat disebabkan karena apa? Bisa dilihat dari aspek manusianya, lingkungannya, metodenya, sarana, prasarana, dan dananya. Nanti di setiap bagian ini akan ada sub tulang lagi. Ya, misalnya disebabkan karena manusianya, misalnya apakah aktivitas masyarakatnya, ataukah pengetahuannya, ataukah perhatiannya keluarga, atau kurang motivasi petugas dan lain-lain. Bisa dicari sub-sub dari tulang ikan itu. Ini juga nanti akan dipelajari lebih spesifik pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Atau pakai diagram.
status gizi dipengaruhi oleh makanan yang tidak seimbang, penyakit infeksi, dan seterusnya sampai penyebab tidak langsung ke bawah. Nah, nanti masalah gizi itu disebabkan karena apa? Bisa ketahuan penyebab masalah. Atau dengan cara diagram yang lain. Misalnya status gizi ini dari Bank Dunia. Misalnya status gizi ini faktor mendasarnya adalah kemiskinan, asupan makan rendah, sering sakit, buruh, sering hamil, dan seterusnya. Akibatnya ke sini. Kalau ini semua terjadi, maka balik lagi dia ke makin miskin. Ya, gitu. Ya. Atau tadi teori Hendrik Bloom yang menyatakan bahwa kondisi sehat itu dipengaruhi oleh 4 faktor ini: lingkungan, genetik, pelayanan kesehatan, dan perilaku kesehatan. Mana yang menyebabkan? Kalau di sini diambil masalah gizi, mana dari keempat masalah ini pengaruh ini yang mempengaruhi masalah-masalah gizi? Ya. Itu 3 metode yang biasa dipakai untuk menentukan determinan dari sebuah masalah. Kalau Anda sudah punya determinannya, maka Anda akan lanjut ke tahap 4, yaitu penentuan tujuan. Tujuan dari sebuah program yang baik harus memenuhi unsur ini. SMART artinya spesifik. Spesifik itu maksudnya siapa yang akan menjadi tujuan program. Apa programnya, di mana tempatnya, kemudian mengapa itu dilakukan. Spesifik. Jadi Anda nanti kalau buat tujuannya spesifik, harus dapat diukur, kemudian harus dapat tercapai, relevan. Ya. Kemudian ada unsur waktunya. Kapan target itu akan dicapai? Berapa lama akan dicapai? Ya, itu harus Anda spesifikkan dengan singkatan SMART. Oke, nanti akan lebih jelas pada sesi-sesi selanjutnya. Kemudian tahap kelima, kalau Anda sudah menentukan tujuan, tentu tahap 5 adalah penentuan alternatif pemecahan masalah atau solusi terpilih. Solusi itu macam-macam, nah makanya nanti ada solusinya itu dipilih salah satu atau beberapa hal yang sesuai dengan kondisi keuangan atau keterbatasan dana yang kita punya. Misalnya masalah prioritasnya adalah tingginya prevalensi gizi buruk, dan akar masalah yang ditemukan sebagai berikut ini. Tadi masalah utama prioritasnya adalah gizi buruk. Penyebabnya apa? Akar masalahnya ini. Ada unsur karena ekonomi, ada karena pengetahuan ibu tentang gizi yang rendah, ada cakupan pemantauan pertumbuhannya yang rendah. Maka alternatif untuk menanggulangi ini paling tidak ada ABC ini, yaitu melakukan peningkatan keterampilan. Keterampilan maksudnya keterampilan berusaha sehingga mencapai ekonomi yang lebih baik. Melakukan penyuluhan kesehatan atau penyuluhan gizi untuk meningkatkan ini, pengetahuan ibu tentang gizi. Atau meningkatkan cakupan D per S dengan segala macam, misalnya dengan cara motivasi, dengan cara memberikan penghargaan dan lain-lain. Ya. Jadi alternatif yang bisa dipilih. Solusi terpilih tentu adalah solusi yang ditindaklanjuti untuk dipakai sebagai rencana kegiatan selanjutnya. Dan itu harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Efektif artinya bisa dengan pelaksanaan itu, maka besarnya masalah yang dapat diselesaikan lebih besar. Ya. Sedangkan efisien berkaitan dengan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan. Artinya 2 hal ini harus dipertimbangkan untuk memilih prioritas pemecahan masalah mana. Nanti bisa juga dengan cara ini. Daftar alternatif dibuat sebagai scoring atau matriks scoring. Efektivitasnya seberapa besar, masalahnya seberapa besar, dan seterusnya. Kemudian nanti akan dilakukan penjumlahan sehingga dapat diketahui nih angka-angkanya. Ya.
angka yang paling tinggi tentu dia akan menjadi sebuah prioritas untuk pemecahan masalah. Kemudian tahap selanjutnya, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terpadu. Nah, biasanya setelah dilakukan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah, maka biasanya dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari, kegiatan itu harus ada biayanya. Maka anggarannya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, dilakukan penyusunan anggaran dan pengusulannya. Ya, tentu disesuaikan dengan kondisi satuan kerja masing-masing. Tahap ini adalah semacam ringkasan dari program-program tadi, program alternatif yang ditawarkan apa saja. Kemudian kalau kegiatan, setiap programnya ada beberapa kegiatan di sini, kemudian bahan alat yang diperlukan apa, kemudian biayanya berapa. Nah, ini nanti menyatu dalam semua program-program kesehatan. Program gizi salah satunya ada di sini nanti. Ya, kalau Anda bekerja di sebuah instansi, misalnya dinas kesehatan dan jajarannya, kira-kira seperti ini akan Anda buat. Kemudian tahap 7, rencana pelaksanaannya. Ini masih berkaitan dengan pelaksanaannya. Kalau sudah anggarannya sudah ada, maka disusunlah POA, Plan of Action. Kegiatan yang sudah direncanakan itu, rincian pelaksanaannya seperti apa, sasarannya siapa, target, volume, lokasinya, penanggung jawabnya siapa, kebutuhan pelaksanaan, dan jadwalnya kapan. Ya, ini POA. Selanjutnya, kalau itu sudah dilaksanakan, maka sambil berjalan akan dilakukan monitoring. Yang namanya monitoring adalah proses rutin pengumpulan data, pengumpulan kemajuan atas objek program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluarannya. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring pengamatan atas kualitas dan layanan yang kita berikan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ada orang atau bagian yang melakukan monitoring. Kemudian evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial dan seterusnya untuk menilai kontribusi program terhadap perubahan. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan monitoring, itu sambil berproses kegiatan dilakukan monitoring, dilakukan pengawasan terus-menerus. Siapa? Manajer dan staf yang melakukan penggunaan hasilnya, koreksi minor. Artinya dalam pelaksanaan itu, kegiatan itu ada koreksi nanti di situ dan memberikan umpan balik, sehingga proses pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan itu berjalan dengan sesuai dengan tujuannya. Kalau evaluasi dilakukannya setelah program, artinya setelah program misalnya direncanakan 1 tahun, maka setelah akhir dia akan dilakukan evaluasi. Evaluasi itu biasanya ada orang luar dan orang dalam, artinya pemeriksa internal dan eksternal. Ya. Kemudian penggunaannya adalah untuk koreksi mayor. Koreksi mayor maksudnya adalah perubahan kebijakan strategi masa mendatang, artinya, atau boleh dibilang siklus berikutnya. Jadi kalau ini untuk selama proses berlangsung, kalau ini untuk siklus berikutnya. Kalau sudah masuk evaluasi, tentu akan dapat lagi data-data yang tadi, yang analisis situasi. Kalau situasinya itu situasi yang baru, misalnya program ini berjalan dalam kurun waktu direncanakan dalam kurun waktu 1 tahun, maka setelah 1 tahun kegiatan-kegiatan itu bisa kelihatan, dianalisis lagi datanya. Setelah dianalisis lagi baru ketahuan ya masalah-masalah yang terjadi seperti apa, dan seterusnya dia berputar lagi. Nah, itu kira-kira secara umum garis besar bahwa perencanaan tahapannya seperti itu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran ini, maka Anda diharapkan mampu menjelaskan apa yang disebut tahapan itu tadi. Karena Anda mampu menjelaskan, maka nanti di dalam prakteknya akan kita sama-sama berpraktek untuk mencoba dengan studi kasus, mencoba merencanakan atau membuat tahap-tahap perencanaan. Saya rasa bagian ke
2 dari pertemuan 3 dan 4 kita sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.